Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi lur. Gimana kabarnya teman-teman semua, dulur-dulur semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke lah, kita lanjut episode yang kemarin lur, selanjutnya ya. Di episode sebelumnya, rencana para pejuang Madangkara untuk membuat kekacauan pemerintah Guntala mengalami kegagalan oleh pasukan Guntala yang memang masih terlalu kuat untuk para pejuang Madangkara. Gotawa sebagai pemimpin perjuangan meminta untuk tidak buru-buru bertindak. Sementara Gata sudah semakin geram karena melihat rakyat yang semakin ditindas. Ini bukti bahwa kita belum siap menghadapi kerajaan Guntala. Aku bisa gila kalau harus dia menunggu tanpa batas waktu, sementara penindasan terus berlangsung. Mulai sekarang kita berpencar ke 4 penjuru. Dihukum. Salah seorang pejuang yang tertangkap akhirnya dihukum dengan dipenggal kepalanya di hadapan rakyat Madangkara sendiri. Siapapun yang berani melawan pemerintah Guntala akan mendapat hukuman seperti perampok ini. Bangsa Guntala, kelak kalau pedang merah dan pedang biru bersatu, kau angkat kaki dari bumi Madangkara. Sementara itu, Brahma yang telah tumbuh remaja masih terus berlatih ilmu kanuragannya untuk meningkatkan kemampuan silatnya. Sampai kemudian Brahma telah tumbuh dewasa menjadi pendekar gagah perkasa. Inilah sosok Brahma Kumbara, ikon film ini yang diperankan dengan sangat apik oleh Bang George Rudi. Suatu hari ketika Brahma tengah berlatih dengan pedang biru, tak sengaja membuat Brahma pingsan. Rupanya itu karena proses masuknya khasiat pedang biru ke dalam tubuhnya, yang kemudian akan membuat Brahma bisa tahan dengan segala macam cuaca. Karena dengan masuknya khasiat pedang biru ke dalam tubuhnya, ini dia bisa mengendalikan hawa panas atau dingin dalam tubuhnya sesuka hatinya. Kau bersyukur, Brahma. Saya bersyukur masih hidup, masih bisa bertemu kakek. Iya, pada peristiwa tadi itulah khasiat yang terdapat dalam pedang biru masuk ke tubuhmu. Kau akan tahan terhadap segala macam cuaca. Kau bisa mengerahkan hawa panas dan hawa dingin semaumu, tapi tubuhmu juga dapat menahan panas dan hawa dingin yang menyerang dengan sendirinya. Khasiat asli pedang biru adalah hawa dingin, sedangkan hawa panas adalah tamu yang numpang menunggu kandang yang cocok. Rupanya kaulah kandang yang cocok untuknya. Pedang itu belum waktunya jadi besi tua. Kau masih perlu ditemani beberapa tahun lagi sampai ketemu jodohnya, pedang merah. Harinya akan tiba, dan pada saat itu jangan sekali-sekali kau melawan takdirnya. Kakek Astagina pun mengatakan bahwa suatu hari pedang biru itu harus disatukan dengan pedang merah. Suatu hari di pantai yang indah, kakek Astagina mengatakan kepada Brahma bahwa kini saatnya telah tiba untuk Brahma dan kakek Astagina harus berpisah. Karena kini sudah saatnya Brahma harus mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya untuk menolong yang lemah dan memberantas kejahatan. Kau harus kembali ke desa Jamparin di Madangkara untuk menemui ibumu. Semua ilmuku sudah kau serap, apalagi dengan pedang biru di tanganmu. Kau pasti akan menjadi pendekar yang pilih tanding, Brahma. Kau seorang pendekar, kau harus tegar, tegas,
bila perlu tega. Namun semua itu harus dilandasi dengan sikap bijaksana dan cerdas. Kau akan jadi tokoh besar jika kau berjiwa besar, bercita-cita besar, dan percaya akan kebesaran yang maha kuasa dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya sebagai dasar dalam kau menentukan sikap pengamalan ilmumu kepada negaramu, kepada bangsamu, bangsa Madangkara. Kita berpisah. Brahma kini berjalan sendiri menapaki tanah pertiwi tanpa Eyang Astagina di sisinya. Tosok guru yang selama 20 tahun ini bersamanya sejak kecil sampai dia tumbuh dewasa. Perjalanan yang ditempuh Brahma mengingatkan akan masa kecilnya dulu saat pertama kali dia berpisah dengan emaknya dulu. Kini saatnya dia harus kembali ke kampung halamannya di desa Jamparing untuk kembali menemui emaknya yang telah sekian lama tidak dijumpainya. Di tengah perjalanan ke Madangkara, Brahma singgah di sebuah desa bernama Desa Halimun. Desa itu terasa sangat sepi. Tidak banyak aktivitas dari penduduknya, seperti layaknya desa-desa yang lainnya. Dari Bapak Daruka, salah satu warga desa itu menceritakan tentang keadaan desa itu. Rupanya, desa itu tengah dilanda teror munculnya manusia-manusia aneh yang akan menyerang penduduk, dan telah banyak penduduk desa itu yang menjadi korban. Sampai kemudian diadakan sayembara bagi siapa yang bisa mengalahkan manusia-manusia aneh itu akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari Adipati Kadipaten Linggam dan Adipati Kadipaten Rangkupit. Brahma yang penasaran akhirnya tinggal beberapa hari di desa itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa ada hubungannya dengan keadaan desa yang sangat sepi ini? Sebaiknya Nak Brahma mampir ke tempat saya. Nanti saya ceritakan kepada Nak Brahma. Silakan. Ini Nak Brahma, rumah saya. Iya. Penduduk desa ini takut keluar rumah. Sampai membersihkan halaman pun tidak bisa. Mari masuk. Istri saya pergi ke tempat keluarganya di Kadipaten Linggam. Sejak desa ini diserbu oleh manusia-manusia aneh. Manusia aneh? Iya. Sudah 15 orang meninggal. Entah berapa lagi yang akan menyusul. Saya tidak tahu. Bahkan barangkali penduduk desa ini akan mati semua kalau tidak segera ada yang menghentikan tindakan ganas mereka. Berapa besar hadiahnya? Dari kelurahan sini menyediakan 1000 tombak. Dari Kanjeng Adipati Kadipaten Linggam 1000 ringgit. 500 ringgit bantuan dari Kanjeng Adipati Kadipaten Rangkupit. Ya, beginilah. Asal sudah sore, sepi sekali. Biar kubuka. Suatu malam, rumah Pak Daruka didatangi 5 orang pendekar sombong yang katanya siap mengalahkan manusia-manusia aneh itu. Sebentar lagi kami kaya.
karena sayembara itu akan kami menangkan. Kami adalah 5 pendekar sakti yang menguasai pegunungan Dauriksa. Kami pasti menang. Maju. Tak lama berselang, manusia-manusia aneh itu pun muncul. Dan 5 pendekar itu langsung menghadapinya. Tetapi rupanya 5 pendekar itu tak ada apa-apanya. Mereka kalah dan mati semua. Jangankan manusia aneh, iblis sekalipun tak mampu mengalahkan kami. Ayo! Mereka terlalu takabur, nak. Mari kita urus jenazahnya, Pak. Ya, mari. Sekarang mari kita bermusyawarah di kelurahan. Keesokan harinya, saat Pak Lurah tengah rapat dengan warganya, tiba-tiba datanglah 2 pendekar, guru dan murid, bernama Kintaga dan muridnya Sumbaga. Mereka bermaksud ingin membantu mengalahkan manusia-manusia aneh itu. Rupanya 2 pendekar ini sangatlah bijak dan tidak memikirkan tentang hadiah, tapi lebih kepada Saya kemanusiaan. Kintaga, dan ini murid saya Sumbaga. Kami kemari bukan karena mengejar hadiah, tetapi semata-mata demi kemanusiaan. Mudah-mudahan guru dan murid itu menang. Kasihan. Kalau orang yang sebijak mereka harus mati konyol. Silakan mampir, Pak. Saya masih punya persediaan tuak. Terima kasih, Pak. Kami tidak biasa. Di satu kesempatan, Kintaga bertemu dengan Brahma. Tak sengaja menyadari bahwa Brahma bukan orang sembarangan. Mari masuk. Nampaknya hujan akan turun. Kita di sini atau cari tempat lain, Guru? Di sini saja. Kita punya teman. Pemuda tadi yang lebih dulu tahu kedatangan manusia aneh itu sebelum aku. Malam harinya, manusia-manusia aneh itu muncul dan langsung menyerang kedua pendekar guru dan murid itu. Dan terjadilah pertarungan sengit antara para manusia-manusia aneh melawan 2 pendekar itu. Sesaat kedua pendekar itu sempat unggul, namun rupanya manusia-manusia aneh itu masih sangat kuat bagi 2 pendekar itu. Sampai akhirnya mereka kewalahan dan hampir tewas oleh serangan manusia-manusia aneh itu. Beruntung Brahma cepat datang menolong sehingga nyawa 2 pendekar itu bisa diselamatkan. Sesaat sebelum guru dan murid itu memutuskan untuk pergi, Kintaga bertanya kepada Brahma
kenapa tidak ikut dalam sayembara itu. Dan Brahma pun mengatakan untuk tidak mencampuri urusan orang lain selagi mereka tidak memerlukan. Tetapi Brahma akan siap menolong pada saat diperlukan. Kenapa tidak kau lakukan? Padahal kau bisa. Guru saya pesan, jangan campuri urusan orang lain selagi mereka tak memerlukan. Tapi tolonglah mereka pada saat perlu. Dan jangan sekali-kali mengharapkan balasan. Sementara itu, keadaan para penduduk sudah sangat mengkhawatirkan karena mereka tidak ada yang berani keluar rumah, sehingga persediaan makan mereka semakin menipis. Beruntungnya Pak Lurah selalu membantu mereka. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai kapan Brahma akan diam saja? Kenapa tidak berkata jujur bahwa dia sanggup untuk melawan manusia-manusia aneh itu? Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Pak, masih ada sebagian penduduk yang sudah tidak punya persediaan makanan lagi, Pak Lurah. Kalau begini terus, kita akan mati kelaparan. Susuli anak itu. Hantu-hantu itu akan datang kemari. Air susuku tidak keluar lagi, Kang. Aku mau keluar. Cari pinjaman beras. Kemana, Kang? Cari apa saja yang bisa dimakan. Aku keluar dulu. Mereka datang. Ayo, pergi. Karta, Pak Lurah datang. Kamu perlu beras tidak? Saya perlu, Pak. Oh, Pak Lurah. Bu, Pak Lurah. Ini beras untuk beberapa hari.